Ya, pertama Mas Ahaye dan Mbak Puan masing-masing menyampaikan pesan dari Ibu Megawati, dan juga Mas Ahaye menyampaikan pesan Pak SBY. Nah, ketika teman-teman PDIP atau era Pak Jokowi, PDIP berkuasa, kita nggak pernah diajak. Memang tidak diajak, kan begitu, bagaimana masuk. Beda dengan 10 tahun sebelumnya tuh, PDIP diajak tapi tidak mau. Kita kan tidak tahu juga apakah Mas Anies ini jadi berlayar atau tidak, kan begitu. Kenapa ada keraguan Itu kan pertanyaan kita juga. Kalau assuming misalnya beliau gagal berlayar, kan kita harus membuat pilihan. Melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024. Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahunan. Oke, jumpa lagi di Back to BDM, edisi The Candidate. Kembali lagi saya akan berbicara soal caleg, berbicara soal pemilu. Dan tamu saya yang datang pada hari ini adalah seorang politisi senior di Partai Demokrat yang namanya tentunya sudah tidak asing, Benny Harman. Dia adalah di struktur partai sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat dan tahun 2024 kembali akan nyalek anggota DPR untuk NTT. Yang kelima, Benny. Yang kelima, ya. Nggak bosen? Ya, untuk rakyat lah, jangan bosan. Untuk Indonesia jangan bosan. Jangan bosan. 5 kali menjadi anggota DPR, akan nyalon lagi di NTT. Iya. Betul-betul nggak bosan ya? Bosan juga. Secara manusiawi ya bosan juga, tapi kita merasa perlu juga. Tidak boleh bosan. Tidak boleh bosan untuk rakyat. Bagaimana mengatasi bosan tuh menurut rakyat yang nanti kita akan omongin ya bagaimana kiprah dan apa yang akan dikerjakan oleh Benny di pencalonan yang kelima. Tapi saya akan masuk terlebih dahulu karena Benny Harman ini termasuk yang ikut menemani ya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di sekitar Senayan. Ikut menemani Ahaye. Bisa cerita nggak? Gitu ceritanya gimana sebetulnya? Ya, sebetulnya agenda untuk Mas Ahaye ketemu dengan Mbak Puan itu udah lama. Udah lama? Ya. Jadi pimpinan Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono memang sejak tahun lalu melakukan safari politik. Ketemu dengan sejumlah tokoh bangsa, ketemu dengan pimpinan partai politik, dan semua sudah dilakukan, semua sudah ditemui, dan tinggal Ketua Umum PDIP yang belum. Dan mungkin belum momentumnya, belum waktunya, belum pas begitu ya. Sehingga apa yang kita impikan itu baru menjadi kenyataan yang kemarin itu. Sehingga bagi kami ini pertemuan yang tepat waktu lah. Ya, tepat waktu. Tapi apa sih yang dibicarakan dengan pertemuan Mbak Puan dengan Mas Ahaye itu? Ya, pertama Mas Ahaye dan Mbak Puan masing-masing menyampaikan pesan dari Ibu Megawati, dan juga Mas Ahaye menyampaikan pesan Pak SBY. Ya, pesannya ya saling menjaga, ya, pesan menjaga negara ini, ya, pesan menjaga situasi, menjaga suasana politik yang benar-benar aman, benar-benar demokratis, suasana yang enak gitulah ya, kurang lebih. Nggak ada membicarakan soal kerjasama politik? Ada juga. Yang kedua itu ya mereka membahas peluang kerjasama politik, baik sebelum maupun pada proses ini berlangsung, maupun nanti setelah agenda politik nasional ini selesai kita lakukan. Ini semua menjadi bahan yang didiskusikan oleh Mas Ahaye dengan Mbak Puan.
Itu konkretnya kerjasama politik PDI Perjuangan dengan Demokrat itu seperti apa? Ya bisa kerjasama, bisa sebelum itu dalam kaitan dengan agenda Pilpres ini kan. Ya, agenda Pilpres ini ya Mas Ahaye tentu ditanya oleh Mbak Puan, apakah Mas Ahaye sudah pasti Demokrat mendukung Anies, ya kurang lebih begitulah ya. Jadi semua menegaskan bahwa Ibu Puan juga menyadari bahwa Demokrat sudah ada di posisi koalisi perubahan dan perbaikan dengan Mas Anies sebagai calon presidennya. Ya, jadi penegasan pengakuan terhadap perbedaan ini, tapi perbedaan dalam keharmonisan lah ya. Berbeda tetapi harmonis begitu. Kan begitu. Jadi perbedaan pilihan, perbedaan dukungan tidak boleh membuat kedua tokoh ini, kedua partai politik ini harus berseberangan. Ada hal yang bisa Kerjasama tadi kan bahan agenda kerjasama kita ya. Misalnya berkaitan dengan desain partai politik ke depan. Bagaimana membangun partai politik yang lebih otonom, lebih efektif dalam menjalankan fungsinya. Kemudian juga termasuk bagaimana pembiayaan partai-partai politik ke depan supaya jangan bergantung kepada pihak-pihak yang mempunyai uang kan. Itu satu hal yang positif. Kemudian yang kedua tentu berkaitan dengan kerjasama dalam kaitan dengan undang-undang pemilu di masa yang akan datang. Sistem pemilu bisa terbuka untuk kita diskusikan. Ini bukan semacam PDIP kemudian ngerayu Partai Demokrat untuk ikut dalam barisan koalisi? Nah juga lah saya rasa entah juga sebab tapi kan gini, Mbak Puan kan juga mengatakan Mas Ahaye juga termasuk dalam radar bakal wakil presiden. Saya rasa Mbak Puan juga menyampaikan bahwa Mas Ahaye masuk dalam salah satu nama lah, ya kan? Untuk cawapresnya Mas Ganjar kan. Itu disampaikan lagi dalam itu disampaikan, terus? Dan tentu kami melihat itu hal positif. Tapi kan kami kan sudah berada di dalam koalisi perubahan dan perbaikan kan begitu. Koalisi perubahan dan persatuan dengan Mas Anies sebagai calon presidennya. Kan begitu. Tentu ditanya juga oleh Mbak Puan apakah Mas Ahaye sudah pasti calon wakil presiden di situ. Nah, terus? Apakah calon wakil presiden itu harga mati atau tidak? Nah, Mas Ahaye menyampaikan bahwa kita tidak seperti itu politiknya. Kita mendukung Mas Anies ini sebagai calon presiden, mengusung tema perubahan dan perbaikan, dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies untuk menentukan siapa calon wakil presiden. Bahwa nanti Mas Ahaye juga yang dipilih oleh Mas Anies ya tentu syukur lah, gitu ya kan gitu. Tapi kalau tidak juga ya tidak apa-apa. Kita akan konsisten. Kenapa begitu? Karena Mas Ahaye ini bukan power seeker gitu loh, bukan power seeker, bukan politik sekedar mencari kekuasaan, karena mungkin kita sudah di situ sudah menyatakan mendukung Mas Anies berada dalam koalisi perubahan itu, lalu tiba-tiba kita meninggalkan itu begitu saja tanpa ada penjelasan kan begitu. Ya, karena situasi ini kan Mas Ahaye, Ibu Puan ketemu dengan Mas Ahaye ini kan pada saat koalisi perubahan itu sudah makin solid, udah makin matang, sehingga tinggal di ujung saja. Mungkin kerjasama nanti itu bukan kalau nanti ada 3 pasangan calon, bukan tidak mungkin nanti Partai Demokrat dan Mas Ahaye diminta apabila putaran kedua misalnya calon kita gagal masuk putaran kedua kan begitu. Nah, itu salah satu kerjasama yang juga ditawarkan oleh Mbak Puan. Ya. Artinya dalam putaran pertama katakanlah 3 calon tetap seperti sekarang. Nanti kalau udah masuk ke putaran kedua sangat mungkin kemudian Demokrat dan Mas Ahaye berada di gerbong
apabila koalisi perubahan yang diusung oleh koalisi perubahan itu kalah, tidak masuk putaran kedua, kan begitu, tentu terbuka. Sebab koalisi perubahan dan perbaikan ini, koalisi perubahan dan persatuan ini tidak permanen sifatnya. Jadi tidak kalah menang harus tetap bersatu, kan begitu. Jadi menurut saya koalisi ini pada saat ini pada fase mengusung Mas Anies calon presidennya, kan begitu. Mudah-mudahan jalan ini terbuka sehingga nanti bisa masuk di dalam kontestasi. Manakala nanti misalnya koalisi perubahan punya tokoh yang diusung ini tidak lolos putaran kedua, maka terbuka bagi Demokrat untuk bersama dengan Mbak Puan atau bersama dengan Pak Prabowo kalau misalnya jago kita tidak masuk putaran kedua. Saya rasa ini satu tawaran kerjasama yang juga positif. Tapi kan kita lihat itu nantilah ya kan. Ya. Nanti dulu kita. Itu ada kaitannya nggak Benny antara pertemuan Mbak Puan dengan Mas AHY, kemudian beberapa hari kemudian muncul mimpinya Pak SBY yang cerita itu. Itu gimana itu sebetulnya? Iya. Saya rasa itu bagian lah. Mungkin teman-teman di luar itu tidak nangkap, tidak mengikuti suasananya ya. Tetapi sebetulnya pertemuan Mas AHY, Mbak Puan sama Mas AHY, kemudian ada tweet Pak SBY itu sebetulnya satu nafas ya. Nafasnya itu adalah ya mencintai perdamaian. Mencintai perdamaian. Kemudian jangan lupa sebelum itu juga Pak SBY itu ada lukisan dia, No Justice No Peace itu, yang juga diviralkan, gitu, No Justice No Peace. Lalu kebetulan ada perjumpaan. Kita melihat itu perjumpaan, bukan pertemuan, tapi perjumpaan dua tokoh. Karena perjumpaan itu pasti selalu membawa perubahan, apapun itu ya. Perjumpaan plus mimpi yang mimpi imajinatif lah ya kan. Imajinatif. Tapi imajinatif artinya bukan mimpi sesungguhnya. Bukan mimpi yang sebenarnya kan. Bukan mimpi sebenarnya ya. Hanya dia mengungkapkan ekspresinya dalam format mimpi gitu. Format mimpi ya. Mimpi kan begitu dong. Dari mimpinya Pak SBY, Pak Jokowi dengan Ibu Megawati ya. Diundanglah oleh presiden terpilih ini, udah dikasih tiket dari Gambir kan gitu, sampai di Gambir mereka minum kopi dulu ya kan. Minum kopi dulu, lalu ya mereka berangkat ke Jawa Tengah, sampai di Solo Pak Jokowi berhenti ya kan, namanya Pak SBY terus ke Pacitan ya kan, dan Ibu Megawati ya terus ke Jawa Timur, ke Blitar untuk dekal di pemakaman almarhum Bung Karno. Tapi mimpinya sendiri itu mimpi apa sebenarnya? Itu mimpi yang memang gimana sih proses penyusunan mimpi untuk Twitter itu? Ya proses itu kan proses mimpi itu kan, ini kan narasi mimpi itu kan cerita aja, tapi kan narasi saya bermimpi. Hope, sebetulnya kan hope, kan? Dan itu Pak Benny ada di sekitar itu ketika mimpi itu mau disusun? Iya, saya tahu itu, Ketika narasi mimpi itu mau dimunculin? Iya, Pak. Itu siapa yang nyusun apa namanya? Beliau sendiri, tapi dengan berdiskusi dengan siapa aja tuh? Ya, tahu lah, kita tahu, ya, Mas AHY juga tahu, gitu ya. Jadi itu bukan mimpi beneran ya. Bukan mimpi beneran. Mimpi ini, tapi kan di dalamnya tergantung hope kan, hope akan apa? Peaceful proses lah, bangsa yang damai, bangsa yang adil, yang sejahtera kan begitu. Jadi pertanyaannya mungkin apa pesan di balik mimpi ini kan gitu. Bukan soal mimpinya atau siapa yang bermimpi, tetapi apa substansi pesan, message dari mimpi ini kan begitu. Sebetulnya kalau membaca mimpi Pak SBY dikaitkan dengan konteks politik pada saat ini, saya menafsirkan, menurut saya memaknai pesan yang terkandung di dalamnya. Pertama ya,
ya Bapak Presiden Jokowi ya bersikaplah netral, ya kan? Itu tadi kan Pak sampai digambil tadi kan gitu. Pak Jokowi sama Ibu Megawati, ya kan? Presiden ke-8 itu kasih mereka tiket kan begitu, kasih mereka tiket. Tadi coba bayangkan kalau nanti presiden terpilih bukan orang yang didukung oleh Pak Jokowi misalnya, apakah mungkin itu kan begitu? Ada tentu perasaan-perasaan itu. Jadi pesannya itu ya udah Bapak Presiden ya janganlah ikut cawe-cawe lah. Oh, maksudnya itu menyampaikan pesan secara simbolik agar Pak Jokowi tidak cawe-cawe. Itu jangan cawe-cawe. Tapi this is my interpretation. Tafsir saya tuh tentu siapapun punya tafsir yang berbeda-beda. Mas Budiman juga bisa bikin tafsir kan gitu. Kayak itu yang tadi saya bilang, mimpi itu harus dibaca dalam konteks politik kekinian kan begitu. Apa konteks politik kekinian itu ya berkaitan dengan apa yang kami hadapi saat ini, yang saya masukkan dengan apa yang kami hadapi, apa yang Demokrat hadapi. Yang pertama, partai kami berada dalam ancaman dibegal, kan? Ada ancaman. Kan gitu. Partai Demokrat kan begitu, maka kami ingin damai kan gitu tuh. Bagaimana kita mau damai kalau nggak ada keadilan untuk kami kan begitu. Itu kan itu kan pesan pertama tadi ya, janganlah Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita ini ya ikut netral lah, adil lah kepada semua calon yang ada. Jangan menggunakan kekuasaan, apalagi menggunakan instrumen hukum untuk menjegal salah satu calon, kan begitu. Nah, karena itu satu ya. Yang kedua, bisa juga ditafsirkan. Nah, lihatlah dulu ketika transisi kekuasaan dari Ibu Megawati ke Pak SBY, Ibu Megawati nggak pernah cawe-cawe. 2004 kan nggak ada. Itu ke Pak SBY. Pak SBY juga 2014 juga nggak pernah cawe-cawe. Walaupun pada saat itu besannya calon wakil presiden tahun 2014. Sehingga dia ya amanlah, damai, segala macam tuh. Jadi kalau tafsirnya Pak Benny, sebetulnya mimpinya Pak SBY itu juga untuk merespon, pertama ingin rekonsiliasi, dan yang kedua juga agar presiden tidak intervensi terlalu jauh gitu. Persis sekali. Agar semuanya bisa menjadi peace. Itu tadi itulah ya damai lah ya, kita rekonsiliasi lah. Ya kan? Duduklah bersama kita ini. Ya, mantan presiden kan begitu tuh. Bila perlu nanti bikin clubs of presiden seperti di Amerika. Presiden seperti di Amerika ya kan, luar biasa. Menurut saya hope ini yang sampai sekarang kita nggak bisa wujudkan tuh antara Pak SBY dengan Ibu Megawati. Itu kan begitu. Nggak bisa terwujud sejak Pak SBY turun sampai sekarang belum bisa terwujud. Ada problem psikologis antara kedua pemimpin itu? Nggak. Kalau saya lihat kan Pak SBY nggak ada masalah dengan Ibu kan, nggak ada masalah. Bahkan tahun 2014 itu ya, Pak almarhum mendiang Pak Taufik Kemas itu dengan penuh kesadaran diminta oleh Pak SBY menjadi ketua MPR. Kan begitu. Jadi hubungan mereka ini sangat baik, sangat bagus kan begitu. Nah, hubungan yang baik ini kan tidak serta-merta dengan Ibu Megawati sebagai mantan presiden kan begitu. Ya tentu ada ya menurut saya ada mungkin informasi yang tidak begitu clear begitu ya, sehingga ya seolah-olah dikesankan kepada publik kedua tokoh ini seperti ada masalah begitu. Sampai orang bilang, ada pengamat yang bilang, oh ini kan PDIP dengan Demokrat ini kan ya 20 tahun tidak pernah ya kan begitu. Nah, saya bilang enggak. Kalau dulu ketika Demokrat berkuasa 10 tahun, kita malah mengajak teman-teman PDIP. Bahkan wujudnya itu Pak Taufik Kemas dari ketua MPR kan begitu. Dan juga diajak tapi tidak mau masuk kabinet kan gitu. Nah, ketika teman-teman PDIP atau era Pak Jokowi PDIP berkuasa, kita nggak pernah diajak.
memang tidak diajak kan begitu, bagaimana masuk. Beda dengan 10 tahun sebelumnya tuh PDIP diajak tapi tidak mau. 10 tahun berikutnya memang Demokrat tidak diajak. Jadi memang dengan sengaja Demokrat diharuskan berada di luar pemerintahan. Tapi jalannya gimana untuk mempertemukan dua pemimpin bangsa, Pak SBY dan Ibu Mega ini? Ya menurut saya pertemuan Ibu Puan dengan Mas Ahy adalah sinyal, adalah jalan kan begitu. Artinya kunci rumah itu sudah dibuka kan. Kunci rumah sudah dibuka. Kunci rumah itu sudah dibuka. Tinggal nanti tunggu saat yang tepat, waktu yang pas, mungkin bisa salah satunya mungkin datang atau apa, dan kita yakin itu akan terjadi cepat atau lambat. Ya. Itu nanti akan kira-kira kalau dalam putaran kedua, kemudian ketika koalisi di putaran kedua itu mungkin akan bertemu di situ. Ya bisa juga. Atau bisa sebelumnya? Bisa juga sebelumnya kan tergantung situasi kan. Kita kan tidak tahu juga apakah Mas Anies ini jadi berlayar atau tidak kan begitu. Kenapa ada keraguan itu? Itu kan pertanyaan kita juga. Kalau assuming misalnya beliau gagal berlayar, kan kita harus membuat pilihan. Ya pilihan kita kemana kan begitu. Ya saya secara pribadi mengatakan ya pilihan kita bisa ke Pak Ganjar, PDIP kan begitu. Ya. Tentu ada yang lain juga menghendaki mesti ke Pak Prabowo, tapi kan pilihan kan itu. Tapi itu kan tadi sekali lagi assuming ya, dengan pengandaian kan begitu. Ini assuming ini berdasarkan telaah dari Wamenkumham era Pak SBY, Denny Indrayana yang juga mengatakan bahwa akan menjadi tersangka gitu. Itu assuming ini kan ada penjelasannya, ya kan, assuming berbasiskan pada petunjuk kan gitu. Petunjuk berdasarkan kecenderungan pada realitas yang sedang terjadi pada saat ini. Yang pertama itu kita melihat apa yang dihadapi oleh teman-teman Nasdem sebagai pendukung utama Mas Anies kan begitu. Ya, tokoh-tokoh partai ini kan begitu. Pak Sekjennya Mas Bui kan gitu. Kemudian Mentan juga ditengarai ya, bermasalah juga dengan KPK dan konon katanya juga mau ditersangkakan. Kemudian juga yang lain-lain juga kan begitu. Kemudian pada saat yang bersamaan juga kami juga berada dalam suasana yang was-was tadi. Ya kan PK Pak Muldoko ini kan begitu. Memang kalau kita ditanya ini kan kekhawatiran yang tidak masuk akal. Tidak waras kalau kita khawatir. Mana khawatir? Bukti-buktinya sama sekali tidak ada yang baru di situ kan. Tidak ada yang menakutkan dari bukti-bukti yang ada. Tetapi dari kecenderungan politik yang paling terkini ini, ya kita justru berhati-hati. Karena kadang-kala apa yang kita amati, apa yang kita lihat, dengan mengacu pada acuan-acuan hukum yang ada, maka kita menyimpulkan kita berada pada posisi yang safe, kan begitu. Tapi kan kita melihat kasus MK misalnya ketika membuat putusan memperpanjang masa jabatan KPK, itu sama sekali nggak ada dasar hukumnya. Kok bisa? Itu bisa kita perdebatkan, ya kan? Kemudian juga sama juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu, ya kan? Walaupun kemudian mereka menolak, tapi substansi alasannya itu sebetulnya di luar apa yang menurut kami seharusnya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sebab itu bukan kewenangan dia, bukan kewenangan MK, kecuali MK menambah kewenangannya sendiri, kan gitu, menambah kewenangannya sendiri. Kemudian juga dengan KPK juga bisa loh, KPK itu ditambah masa jabatannya oleh MK yang sebetulnya itu bukan urusannya. Kemudian sebelumnya juga kalau Mas Budiman tahu ketika ada
hakim Mahkamah Konstitusi yang di-recall oleh Dicopot oleh DPR. dicopot oleh DPR. Oh, itu mungkin substansi oke, tapi kan prosesnya, proses pencopotan itu yang menurut saya syarat dengan kepentingan politik. Inilah yang tadi saya katakan menjadi indikasi-indikasi yang membuat kami untuk sampai pada satu sikap merumuskan assuming tadi kan gitu. Assuming kalau Mas Anies kan bisa berlayar. Iya, kalau jamaah. Lalu bagaimana kalau apa yang kita assuming ini terjadi kan begitu, kita harus kemana kan begitu. Karena ada pilihan itu tadi, walaupun di internal partai Demokrat belum membahas itu. Ya, akan kemana kan begitu. Tapi kalau fungsionaris dan elit-elit Partai Demokrat pada satu masa pernah meminta kepada Mas Anies untuk segera mengevaluasi dukungan, segera mengumumkan bakal calon wakil presiden itu gimana? Ya saya rasa di dalam salah satu butir piagam kesepakatan itu memang salah satu isinya itu meminta Mas Anies untuk segera mungkin mengumumkan kan begitu. Saya rasa bukan hanya soal piagam aja, tapi ada kebutuhan elektoral juga kan. Ya terus terang aja Demokrat kan susah. Bagaimana kita mau mengkampanyekan ini belum jelas siapa cawapresnya kan begitu. Ya teman-teman kader partai Demokrat itu belum ada yang secara masif untuk membuat baliho Anies Baswedan sebagai capresnya, kan begitu. Nah, semuanya menunggu, jangan sampai nanti ini ternyata tidak, kan begitu. Nah, tapi bagi Demokrat, apakah AHY sebagai bakal calon wakil presiden sesuatu yang harga mati? Dan kita tidak pernah mengambil posisi Mas AHY sebagai harga mati sebagai calon wakil presiden, kan begitu. Tadi itu juga yang kita sampaikan kepada Pak Anies Baswedan, itu hak prerogatif dia lah untuk menentukan siapa cawapresnya kan begitu. Tetapi kan harus ada penjelasannya. Pertama itu harus elektabilitas. Terus harus ada kan begitu. Ini kita kan mau menang. Ya kalau kita mendukung yang tidak menang ya kan gimana susahnya kan begitu. Pertanyaannya AHY punya elektabilitas atau tidak? Ternyata di-compare dengan calon-calon yang lain dia punya elektabilitas juga gitu. Itu elektabilitas yang kedua? Yang kedua aspek-aspek yang lain kan begitu. Kita punya basis dukungan yang menurut saya tidak bisa diabaikan, yaitu kaum milenial kan begitu. Milenial itu kan sekian 10% kan dari wajib pilih ini. Ya, menurut saya Mas AHY ini bukan berarti sekarang ini majority ke dia, tapi paling tidak ini kan peluang yang bisa kita kapitalisir untuk mendapatkan dukungan dari kelompok milenial yang konon katanya 60% dari wajib pilih. Ini kan potensial sekali. Kemudian yang ketiga, kita punya modal sosial, modal sejarah. Modal sejarah itu artinya 10 tahun SBY memimpin pemerintahan, dan menurut saya bukan bermaksud untuk mengabaikan prestasi Pak Jokowi. Artinya rakyat bisa menilai. Paling tidak modal sejarah ini, modal sosial ini bisa kami kapitalisir juga untuk membandingkan kan begitu. Bisa kita tawarkan ke masyarakat. Lihatlah ini apa yang dulu kita lakukan. Mungkin tidak sempurna sekali, tapi paling tidak ini semua kami akan angkat sebagai modal sosial kami untuk mendukung, untuk running, kemudian untuk meyakinkan publik bahwa ada Mas AHY untuk bisa melakukan ini semua. Pemilu itu kan memakan biaya yang cukup mahal ya, soal biaya logistik, biaya pembiayaan itu termasuk yang didiskusikan nggak? Siapa yang membiayai pencalonan presiden yang orang menyebut angka sampai triliunan rupiah, sampai 10 sampai 14 triliun? Ya itu juga kita diskusikan. Tapi untuk calon presiden atau kita juga balik di caleg juga, basisnya itu adalah basis desentralisasi. Desentralisasi artinya ya menyerahkan kepada tokoh-tokoh lokal
untuk membangun komunikasi ya, untuk mengkampanyekan program-program politik baik calon presiden maupun partai politik kita. Memang nggak bisa sentralistik begitu. Kalau sentralistik tentu akan sangat mahal biayanya. Tapi kalau desentralistik begitu, ya diserahkan kepada tokoh-tokoh lokal untuk mengkampanyekan, memenangkan sebuah agenda, gagasan atau agenda tentang perubahan, saya rasa ini hal yang sangat mungkin. Gitu loh. Tidak bisa jangan dibalik ketika semakin banyak kelompok kekuatan lokal yang pro pada perubahan. Menurut saya itu peluang untuk mendapatkan dukungan di tingkat basis. Di era yang serba pragmatis seperti sekarang, era serba uang, apakah memang voluntary seperti itu masih bisa berjalan? Ya menurut saya sih sangat jalan. Kenapa tidak ya? Kayak saya misalnya, saya kan caleg juga, ya. Memang ada perubahan perilaku pemilih, Pak Budiman ya. Ketika saya caleg tahun 2004 dengan sekarang, nampak sekali perbedaan begitu, perbedaan perilaku ya. Kalau dulu kita datang ketemu masyarakat saja, mereka sudah senang dan mereka dukung kita. Nah, tapi ini kan masuk akal sebab dulu ketika kita masuk ke desa-desa itu kan ke anak-anak, ke kampung-kampung itu kan jalan masih jelek, Mas. Bisa kita jalan kaki. Masyarakat setempat melihat kita datang ke kampung mereka dengan jalan kaki saja, mereka sudah memberi apresiasi tinggi. Dan pasti mereka akan pilih. Tapi perkembangan kemudian kan situasi juga berubah, kemajuan pembangunan. Bukan hanya saya yang masuk ke desa-desa, semua orang sekarang masuk ke desa-desa kan begitu. Sehingga yang datang untuk menyampaikan visi misi juga kan banyak juga. Nah, oleh sebab itu pilihan untuk rakyat juga tentu semakin banyak. Nah, ketika membuat pilihan begitu, tentu pilihan itu rakyat sekarang dia nggak peduli wah visinya bagus atau enggak, itu sebab pragmatis. Orang ini datang ketemu kita, dia bawa apa? Ya kan? Sekarang udah begitu. Sekarang sudah begitu. Ketika semua caleg itu datang membawa sesuatu misalnya, pertanyaan berikutnya muncul, siapa membawa berapa banyak? Ya itu kompetisinya seperti itu juga. Nah, apa akibatnya? Akibatnya sekarang ini memang politik serba pragmatis seperti yang Pak Budiman sampaikan tadi. Itu sudah realitas. Pragmatisme politik sekarang ini sangat tinggi. Ya. Tinggal sekarang ini adalah pilihan kita. Sebagai politisi, menurut saya kita kan dihadapkan juga pada pilihan-pilihan semacam ini. Tentu harus ada batasannya. Kita punya uang berapa banyak. Mau nggak melayani yang begitu, saya rasa harus begitu. Tapi gini, Pak Benny kan ini pencalekan yang kelima ya. Yang kelima ya. Dan merasakan betapa mahalnya biaya politik itu. Tapi apa yang membuat Pak Benny kemudian mau lagi terjun untuk yang kelima kalinya? Kelima itu kan tahun ke-21 lah ya kira-kira ya. Iya. Ke-21 tahun sebagai anggota 21 tahun, ya. Ya, 21 tahun sampai 25 tahun itu betul sekali itu. Tadi pertama gini, saya ini kan struktur partai. Wakil ketua umum, Pak. Ada beban juga. Beban untuk menjaga kursi. Beban untuk meningkatkan kalau bisa jumlah suara untuk partai kita. Bagaimana kita menyelamatkan, mengawal partai ini supaya tetap eksis dan juga tetap survive. Survive-nya itu kan dilihat dari perolehan kursinya di DPR, kan begitu. Nah, itu juga karena itu ketika kita zaman multipartai begini, ketika banyak orang terjun ke bawah, ya tentu kita juga berada pada posisi terancam juga kan. Kita maju juga belum tentu orang milih. Kan begitu. Nah, karena itu yang yang bisa kami usahakan, kami lakukan adalah mengumpulkan suara, meyakinkan pemilih bahwa Demokrat masih survive, bahwa Demokrat kalau survive masuk lagi dalam pemerintahan, menang lagi dalam pemilu, ini yang kami perjuangkan, ini yang kami perjuangkan. Belum tentu juga orang mau diyakinkan, belum tentu juga. Kita juga maju, belum tentu kita pilih. Belum tentu dipilih juga. Ya, tapi paling tidak ada suara lah untuk Demokrat dari Dapil NTT. Mau siapa yang jadi,
Itu kompetisi bebas begini. Tapi gimana? Pak Benny masuk kan 2004 ya? Ya. 2004 tuh kalau mau buka-bukaan berapa dana yang harus dikeluarkan untuk pencalekan? Kalau 2004 itu saya sedikit ya. 2004 itu 500 juta. 500 juta sudah bisa masuk. Tapi waktu itu kan jangan lupa Pak Budiman, sistemnya masih nomor urut. Nomor urut. Ya. Oke. Ya kan? 2004 masih kan 2004 nomor 500 juta. Ya, 500 juta. Ketika masuk ke 2009 itu ada peningkatan ya kurang lebih 1 miliar lah. Karena kita dari salah 500 juta ya, 2009 ya, menjadi 1 miliar. 1 miliar. Ya. Paling juga karena kita harus beli bendera partai, ya kan? Kita harus bayar saksi, kan begitu. Ya 2009 waktu itu. Dan waktu 2009 itu kami diuntungkan oleh kinerja politik Presiden SBY. Oke. Kan? Ya kita pun ya pasti kepilih. Ya kan bukan karena prestasi kami juga, tapi karena prestasi Pak Presiden SBY waktu itu ya di mata rakyat itu dianggap sebagai prestasi Partai Demokrat, sehingga waktu itu semua orang memilih lah, rebutan memilih Demokrat kan gitu. Sehingga Demokrat mendapatkan perolehan kursi di DPR sampai 148 kan begitu. Lalu masuk 2014 kan gitu. 2014 ini masa yang paling berat. Paling berat karena kenapa paling berat? Karena periode 2009-2014 Demokrat itu mengalami turbulensi. Ya berbagai kasus korupsi yang melibatkan sejumlah tokoh utama partai kami, sehingga Demokrat itu mengalami titik paling rendah kepercayaan publik ya terhadap partai ini. Jadi kita juga diminta oleh Pak SBY waktu itu ya, Ketua Umum kami waktu itu, untuk terjun lagi ke masyarakat lapangan untuk meyakinkan, kan begitu. Tadi memang hasilnya dari 148 itu Pak Budiman, 148 kursi anggota DPR, tinggal 61. Tapi biayanya dikeluarkan oleh Pak Benny di 2014 berapa sampai berapa? 500. 1 M. 2014 saya habiskan, saya punya catatan semua, kurang lebih 2 miliar. 2 miliar. 2014. 2 miliar. Terus 2009. Lalu 2019 saya sebetulnya 2019 ini saya sedikit saya keluarkan duit. Karena apa? 2019 saya merasa sudah fatigue politik. Karena tahun 2018 Pak Budiman saya akan maju gubernur, kalah ini, dan juga sukses saya sudah habis. Tapi waktu itu Pak SBY minta lagi untuk maju lagi, paling tidak untuk mengamankan untuk karena saya bukan incumbent DPR waktu itu kan, untuk membantu, dan waktu itu memang saya tidak turun lapangan sama sekali. Ya, jadi saya tidak. Tapi habis berapa 2019? Saya lebih sedikit waktu itu, kurang lebih lah 500 juta. 500 juta lagi? Tidak ada bendera, tidak ada baliho, kosong saya. Tapi juga itu 2019 itu. Ya, saya karena waktu itu juga saya merasa fatigue, dan saya sudah menyerahkan kepada incumbent untuk bekerja. Dan kalau bisa selanjutnya untuk menjadi DPR mewakili daerah pemilihan NTT 1 ini. Itu yang PAD saya, kan begitu. Tetapi ternyata hasilnya tidak, walaupun saya tidak ini ya, lumayan juga perolehan kursi saya secara pribadi, tapi secara kelembagaan, secara kepartaian, suara Partai Demokrat di NTT 1 mengalami kemerosotan yang luar biasa. Kami mendapatkan kursi terakhir. Padahal pemilu sebelumnya paling kursi ketiga. Ya. Tapi kan 2018 kan menjadi nyalon gubernur kan? Iya, 2018. 2018 calon gubernur. Itu habis berapa calon gubernur? Habis saya 2018 itu lumayan. Sekitar berapa? Iya, habis 10 miliar. 10 miliar. Tapi benefit politiknya masih, popularitasnya masih dimakan di 2019 kira-kira. 2019 itu ya. Jadi sangat mahal. Sangat mahal. Kalau gubernur itu kan 22 kabupaten kota ya. 22 kabupaten kota. Kalau 22 kabupaten kota. Tapi
kenapa kemudian masih begitu mahal dibandingkan dengan pendapatan formal dari sebagai anggota DPR, tetap mau lagi untuk yang kelima tadi selain untuk mempertimbangkan partai politik Demokrat sendiri? Ya, kita 2024 itu kita maju lagi ya untuk itu tadi. Ya paling juga saya rasa secara moral juga, secara personal juga saya toh punya kewajiban untuk menjaga partai ini kan gitu. Paling tidak di dapil saya dia harus dapat kursi lagi kan begitu. Ya. Kalau untuk rakyat, untuk konstituen Anda di NTT 1 yang dijanjikan atau yang ditawarkan apa sebetulnya? Ya kita nggak bisa menjanjikan. Selama saya DPR setiap kali maju pileg itu saya tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada DPR, ya kepada konstituen, karena pertama saya tahu persis apa tugas DPR kan begitu Pak Budiman. Jadi saya tidak bisa memberikan janji seperti saya mau menjadi gubernur atau menjadi bupati kan nggak mungkin. Banyak, walaupun saya lihat banyak calon-calon itu yang menjanjikan akan membangun jembatan, akan bikin jalan, akan membangun sekolah, hal yang menurut saya janji-janji yang nggak mungkin karena itu bukan kewenangan dia. Lalu apa? Itu bukan yang kewenangan ditawarkan pikiran atau kerja-kerja politik untuk konstituen di NTT 1 apa yang mau ditawarkan? Ya kita tawarkan itu, kalau saya dulu selalu menawarkan kalau saya misalnya jadi anggota DPR nanti saya akan mendorong perubahan undang-undang yang berkaitan dengan pembangunan desa. Misalnya dulu, ini saya kasih contoh undang-undang desa misalnya Pak Budiman, itu kan zaman Pak SBY jadi presiden. Undang-undang desa itu adalah murni aspirasi yang disampaikan oleh calon-calon oleh anggota DPR. Ya, terutama kami, tentu ada yang lain juga, bahwa penting pembangunan desa, bahwa penting ada dana khusus untuk pedesaan. Nah, inilah yang kita masukkan kita beri masukan kepada pemerintah yang pada saat itu adalah Pak SBY sebagai presidennya, sehingga ada rumusan pasal tentang dana desa itu. Nah, ini saya selalu sampaikan kepada konstituen saya untuk menunjukkan bahwa itulah kerja DPR. Nah, contoh lain lagi misalnya soal sekdes menjadi PNS, itu perjuangan DPR. Tanpa ada aspirasi dari masyarakat tidak mungkin kita memperjuangkan ini. Aspirasi nggak mungkin kita dapat kalau kita nggak pernah ketemu konstituen. Maka kami sebagai politisi, meet the people itu penting. Meet the people. Ya, meet the people, ketemu masyarakat, ketemu tokoh, untuk komunikasi dan menjelaskan apa yang kita lakukan, apa yang kita buat. Dan itu yang diperjanjikan oleh BNI kepada konstituen di NTT 1. Ya, itu yang selalu saya yakinkan. Saya selalu sampaikan bahwa banyak juangan tentu kita tidak bisa ngomong tentang membangun jembatan. Yang bisa kita perjuangkan itu adalah bagaimana aspirasi masyarakat mengenai pembangunan jembatan atau jalan atau perbaikan jalan kita perjuangkan di DPR. Itulah dulu Pak Budiman, kalau Pak Budiman masih ingat tahun 2014, kami pernah membuat undang-undang MD3 yang salah satu pasalnya itu ya memberikan hak kepada setiap anggota DPR untuk memperjuangkan aspirasi di daerah pemilihannya masing-masing. Itu dulu ada yang kemudian dulu ditolak oleh banyak pihak. Nah, rumusan pasal ini dulu kami buat setelah kami mendapatkan masukan dari masyarakat. Kenapa masukan dari masyarakat? Ketika kami ketemu dengan masyarakat Pak Budiman, selalu ada keluhan Pak Beni. Kami mau kami meminta Pak Beni untuk memperjuangkan pembangunan jembatan ini, atau memperjuangkan waduk ini, atau memperjuangkan jalan ini, kan begitu. Nah, ketika masyarakat menyampaikan itu kepada kami, kan kami harus membawa itu ke DPR, kan begitu. Nah, sayangnya sistem pembahasan anggaran di DPR ini tidak connect dengan ini. Bagaimana connect-nya? Akibatnya apa? Masyarakat komplain. Loh, Pak Beni dulu datang ke sini, kami keluhkan soal bangun jembatan ini, Pak Beni
kok tidak dilaksanakan. Yeah. Sekarang Pak Benny datang lagi meminta kami juga tetap juga tidak dilaksanakan. Maka kami mendapatkan satu rumusan dulu, harus dikasih hak DPR untuk memperjuangkan dana pembangunan. Sekarang nggak ada. Mas, itu kan waktu itu kan ditolak. Padahal yang kita maksudkan itu adalah aspirasinya supaya ada nyambung connectivity antara aspirasi masyarakat yang kami dapat ketika kami melakukan reses dengan meet the people tadi dengan perjuangan di DPR ini. Kalau enggak nanti masyarakat bilang wah nggak ada gunanya DPR ini. Kan begitu. Akibatnya apa? Akibatnya masyarakat itu, konstituen itu melihat kinerja DPR itu bukan dari aspek yang ini, tapi dari aspek pragmatis tadi. Pragmatis apa? Siapalah yang membangun gereja, bangun sekolah, bantuan gereja, bantuan masjid, macam-macam itu kan. Ya, kemudian banyak orang yang masuk ke BUI karena itu juga. Nah, kemudian ada anggota DPR yang juga menyiasati ini, misalnya Pak Budiman. Ada anggota DPR yang datang ke konstituennya, dia membagi-bagi traktor, membagi-bagi mesin giling padi, membagi-bagi bantuan sapi, kambing, membawa kip, kan gitu, kip. Nah, ini kan dana BOS. Ada anggota dewan yang datang ke sekolah-sekolah, datang ke masyarakat tadi untuk mendapatkan KIP tadi, kan gitu. Nah, kenapa mereka melakukan ini yang sebetulnya bukan tugasnya DPR? Mereka melakukan ini untuk menunjukkan kepada rakyatnya bahwa ini loh kami berjuang. Padahal kan itu tugasnya kepala dinas, tugasnya eksekutif, kepala dinas. Tapi DPR datang begitu seolah-olah menyerahkan itu seolah-olah itu berasal dari koceknya dia. Kan begitu. Tapi ini dilakukan untuk meyakinkan konstituennya bahwa lihat kami berjuang untuk masyarakat, bukan dana dia. Padahal itu tugasnya. Jadi ini kan yang tadi jadi soal. Tapi menjadi anggota DPR yang seperti Pak Benny bilang di wawancara terdahulu kan, ketika DPR sekarang kan terkesan menjadi tukang stempel juga. Kalau ya saya ngomong ya kan, tukang stempel. Tapi sebenarnya artinya apa bagi publik, bagi konstituen Anda? Ya tukang stempel itu karena tidak mengkritis itu kebijakan pemerintah. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan kalau saya paling tidak di dalam ruang yang sempit ini kita masih bisa melakukan fungsi pengawasan. Ya kan, paling tidak adalah kebijakan pemerintah yang baik. Tinggal kita awasi apakah kebijakan yang baik ini sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Apakah pelaksanaan kebijakan pemerintah ini equal atau tidak diskriminatif. Misalnya ketika masyarakat mendapatkan dana COVID atau bansos, kan kita ketemu masyarakat, ada yang mengeluh, Pak kok kami nggak dapat, padahal kami susah. Tetangga kami kok dapat Pak Benny, padahal mereka itu tidak kena COVID, kan begitu. Nah itu berarti problem pada implementasinya. Nah tugas kami adalah pengawasan dan saya rasa penting untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah ini. Mungkin tidak akan mengalami perubahan, tapi paling tidak menurut saya kita menyuarakan ketimpangan itu. Dan itu disuarakan oleh Benny. Saya suarakan. Kenapa saya suarakan itu di Twitter? Karena ya itu tadi di DPR mentok kan begitu. Mentok kan begitu. Ya kan? Jadi cari cara di DPR kita ada rapat dengan itu ya kita ada lain. At least saya apa yang disampaikan oleh masyarakat saya tidak bisa perjuangkan, saya suarakan di Twitter. Itu di tweet sendiri atau ada admin? Oh saya tweet sendiri dengan tagar rakyat. Oh iya gitu. Dengan tagar rakyat monitor. Saya sendiri yang bikin. Bukan orang lain. Karena DPR mampet. Iya, karena DPR mampet ya udah saya pakai itu. Oke. Dan saya merumuskan tweet saya itu tidak asal bikin. Saya betul-betul teliti, betul-betul cermat. Jangan sampai ada fitnah, jangan sampai ada hal-hal yang secara hukum ya bisa melanggar dan bisa menimbulkan masalah hukum. Jadi tweet-tweet itu dibuat ya karena memang suasana DPR yang menjadi sangat birokratik dan tidak memungkinkan. Iya.
Pak anggota DPR untuk berbicara. Mungkin kan kita rapat dengan Kapolri, dengan Jaksa Agung, KPK ya cuma 2-3 jam selesai kan begitu. Nah kalau dulu ya bisa berhari-hari. Kalau kita rapat dengan KPK, Jaksa Agung bisa 1-2 hari tidak selesai. Nah kembali dalam pencalekan yang kelima yang Pak Benny tawarkan apa kepada konstituen di NTT 1 dan kepada publik kalau politik gini-gini aja terus. Oh iya, kalau ya itu yang saya sampaikan, menangkan kami, menangkan Demokrat. Ya Kalau menangkan nanti apa yang dulu rakyat nikmati selama Pak SBY memimpin pemerintahan akan kami hidupkan kembali. Oh. Nah, Jadi sekarang iya dong. Kalau enggak kan nggak bisa. Sebab kekuasaan itu penting Pak Budiman untuk menjalankan itu. Kalau enggak kan nggak bisa. Kami nggak bisa. Ada keluhan mengenai P3K, ya kan? P3K ada keluhan mengenai masalah pendidikan kan begitu ya. Solusinya kalau mau berubah. Caranya milih kami politik adalah jalan perubahan. Kan begitu. Apa jalannya? Ya menangkan kami. Menangkan Demokrat kan gitu. Tanpa menang ya suasana tetap saja seperti ini. Maka tagline kami itu adalah change. Kan begitu. change. Perubahan dan perbaikan. Nah, perubahan dan perbaikan itu tidak lalu berarti semua yang ada kita ubah. Ya, itu tidak begitu. Yang terkandung di dalam tagline itu yang sudah baik ya kita pertahankan, kita kawal, kita lanjutkan. Kalau memang tidak ya kita koreksi kan begitu. Yang belum kita ini. Jadi semuanya people center vision begitu ya. Visi yang berpusat pada kepentingan masyarakat. Tapi sebagai anggota DPR tetap kunci engagement-nya adalah meet the constituent. Bertemu dengan Itu yang paling penting. Tidak mungkin kita dapat tanpa meet. Tapi jangan lupa ada juga yang tanpa meet the people menang juga. Ada juga. Itu berarti bukan meet the people, mungkin capital meet the people kan gitu. Capital meet the people. Iya, itu yang terjadi. Yang tadi Pak Budiman. Iya. Sebab pragmatis. Ada yang nggak pernah ketemu konstituennya kok bisa jadi. Itu nggak masuk akal dong. Tapi yang terjadi. Tapi gimana merespon itu? Situasi masyarakat yang serba materialistik, serba kapital? Ya, kita harus datang meyakinkan masyarakat. Jangan, boleh saja saya tidak dipilih, ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu saya ketemu misalnya memilih saya, ini yang saya lakukan. Saya minta Bapak Ibu kalau mau memilih orang lain selain saya, tanya ini apa yang dia lakukan, apa yang dilakukan. Kan begitu. Kadang-kadang saya kemudian setelah jadi saya ketemu lagi. Banyak orang yang mampiri saya dan mengatakan benar yang Pak Benny katakan dulu. Kami suka yang begini. Nah, sebagai politisi dari Partai Demokrat, kadang-kala kami bertemu dengan konstituen yang meminta Pak Benny kenapa tidak ada lagi ini, tidak ada lagi. Saya jawabnya apa? Karena kami kalah politik. ya karena kami tidak berkuasa lagi. Nah, maka jalan untuk itu adalah ya pemilu. Kalau Bapak Ibu mau mengubah ini, jalannya adalah pemilu. Bagaimana pemilu itu ya milik kita ini. Enak mana sih menjadi anggota DPR ketika berkuasa atau menjadi anggota DPR ketika beroposisi? Ya pada saat kita berkuasa dulu, itu lebih enak. Ya, oposisi karena kenapa lebih enak kami dulu? Tidak ada batasan terhadap rapat-rapat di parlemen. Pak SBY 10 tahun itu DPR itu paling ribut. Tapi tetap ada endingnya. Jadi rapat di DPR itu paling itu kita dulu Pak Budiman menyaksikan bagaimana rapat paripurna bisa sampai malam. Jadi deliberasinya betul-betul hidup. Bahwa kemudian endingnya begini ya itu soal lain. Soal voting. Ya, selama ini kan hampir nggak ada lagi ribut-ribut soal voting atau apa kecuali pemilihan kedua aja. Oke, yang terakhir aku nanya, ini gimana masa depan dari KPK? Ya, setelah undang-undangnya direvisi, KPK menjadi bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif. Ya, kemudian pegawainya menjadi aparatur sipil negara.
komisionernya kemudian ada yang kena teguran dari Dewan Pengawas, dan yang terakhir adalah ada pungli di rutan KPK sampai 4 miliar menurut Dewas. Ya, sebetulnya sejak perubahan undang-undang KPK, sejak adanya TWK, kemudian ada Dewas itu tadi, ada memang upaya sistematik. Ada upaya sistematik untuk melemahkan KPK ini. Jadi kalau KPK sekarang ini seperti ini, ya inilah produknya. Produk dari agenda ini. Ya. Pertanyaan yang lebih mendasar bagi saya adalah komitmen Pak Presiden Jokowi untuk pemberantasan korupsi justru tidak connect dengan ini. Saya tidak mengatakan beliau punya niat. Saya yakin betul bahwa beliau punya komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi ini. Tetapi kekuatan-kekuatan yang berada di sekeliling beliau ini, sekitar beliau ini yang merasa tidak begitu happy dengan eksistensi KPK yang begitu kuat. Ya, dianggaplah menghambat pembangunan lah, menghambat segala macam kan begitu. Ya, oleh sebab itu kalau memang ada keinginan untuk mengembalikan KPK itu kuat seperti dulu, ya tidak ada cara lain, harus kembalikan KPK seperti sebelum ada perubahan undang-undang KPK ini. Ya tidak boleh lagi ada Dewas. Di mana Dewas? Dewas kok tiba-tiba membuat keputusan tidak ada pelanggaran etik. Ini hal yang ya itu tadi, kadang-kala Dewas itu melawan kewarasan publik. Ya kan? Ya, kemudian soal pungli-pungli di hutan. Menurut saya itu hanya percikan kecil. Ada lagi yang lebih besar lagi dari itu, ya. Cerita-cerita masyarakat, ada lagi yang lebih dahsyat dari itu. Apa itu? Ya bisa ditransaksikan. Kasus-kasus di KPK itu bisa ditransaksikan, bisa diperjualbelikan. Itu kan yang sudah tertangkap dalam kasusnya Robin. Ya itu kan, ya kan dalam kasus itu, yang lain-lain juga kan ada. Yang kedua menurut saya, penegakan hukum pemberantasan korupsi yang tebang pilih, itu nampak sekali pada era sekarang ini. Ya, dan KPK tidak mampu menjelaskan dugaan-dugaan, prasangka-prasangka yang dibangun oleh publik, ya narasi-narasi yang dibangun oleh publik mengenai adanya hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh KPK ini. Ya tebang pilih lah. Kalau soal pungli ya sampai 4 miliar ini uangnya kemana sih sebenarnya? Ya nggak tahu gitu. So, apakah kepegawaian segala macam ya mestinya kalau Dewas itu mau memperbaiki KPK, ya mereka harus selidiki masalah pungli di rutan ini. Tapi pungli di hutan ini hanya soal kecil aja menurut saya. Soal kecil? Ya, enggak usah. Ya, harapan saya sebetulnya bukan soal masalah pungli di hutan ini dibuka ya. Tapi harapan saya ini adalah pembuka pintu ya untuk Dewas masuk lebih dalam, masuk lebih jauh untuk menelisik ya praktek-praktek yang konon katanya lebih dahsyat lagi dari sekedar pungli di hutan itu. Tapi kalau lihat performanya, ada komisioner yang kemudian diperiksa di Dewan Etik, di Dewan Pengawas dan lain sebagainya. Pada sisi lain, Mahkamah Konstitusi memperpanjang masa jabatannya itu menjadi 5 tahun. Ya, itu ada antagonis. Tidak ada kewarasan tadi, ya kan? Kalau saya simpel aja, ada intervensi kekuatan lah. Ya, kekuatan eksternal KPK yang ingin mengendalikan KPK ini, yang ingin KPK berada di kontrolnya, di genggamannya. Ya. Mungkin KPK inginnya tetap eksis, tapi dia harus dikendalikan, dikontrol sepenuhnya oleh kekuatan ini. Ya. Lalu kekuatan ini kemudian yang menentukan ini yang harus diselidiki, ini yang harus diperiksa dan sebagainya.
pada saya di rapat di Komisi 3 saya mempertanyakan soal begini. Ya, bagaimana KPK, coba pimpinan KPK jelaskan kepada kami semua ini, kepada Komisi 3 itu, bagaimana tahapan-tahapan KPK menetapkan seseorang menjadi tersangka. Tahapan-tahapan KPK menentukan kasus ini diselidiki, kasus yang itu tidak diselidiki. Jadi itu kan banyak terjadi di situ. Kalau ini tidak dijelaskan dengan baik, saya bilang, memang tidak ada kewarasan di situ. Kalau tidak ada kewarasan, apalagi? Berarti ada politik di situ, ada kekuasaan yang masuk di situ. Tadi kalau dikatakan Pak Bede di awal tadi bahwa perlu ada keberanian politik dari Presiden Jokowi untuk mengembalikan KPK sesuai ketika didirikan, caranya gimana? Ya bisa bikin perpu. Perpu? Iya dong. Termasuk perpu perampasan aset itu? Iya, itu dong perampasan. Saya sudah pastikan waktu dengan Pak Mahfud kan tadi sudah ngomong, itu omong kosong aja lah. Tapi kan kalau Pak Mahfud mau menjadikan isu ini sebagai image building dia, ya itu silakan aja. Karena bagi saya itu kan hal yang tidak mungkin begitu loh. Yang mana nggak mungkin? Ya mengusulkan rancangan undang-undang perampasan aset itu. Nggak mungkin, kan udah diusulin ke DPR. Iya, tapi kan tidak mungkin diakomodir di DPR. Nggak mungkin diakomodir. Nggak mungkin lah. Kenapa nggak mungkin diakomodir? Sampai sekarang aja. Iya. Iya kan? Ya kenapa nggak mungkin, kan tinggal kalau surat presidennya dibacakan kan jalan itu. Iya. Makanya tadi saya bilang tidak mungkin DPR deh kunci, ya kan? Seolah-olah ya udahlah. Aku kirim ke DPR, DPR nanti kalian buang ke sampah ya, apa ya? Dan ya kan? Nah, kenapa begitu ya? Dari 9 fraksi ini kan Bapak punya fraksi semua tuh. Kalau memang benar itu ya Bapak Presiden panggillah pimpinan fraksi itu, ya kan? Panggillah 7 fraksi itu, tolong. Kalau tadi mau Pak Presiden ketemu dengan ketua umum atau mau partai politik? Ya tapi nggak ngomong itu. Nggak ngomong itu? Nggak ngomong itu. Artinya malah menurut saya di belakang-belakang itu ya udah. Kalian nggak usah proses lah. Kalian nggak ada proses? Iya, nggak usah diproses. Dan memang buktinya nggak diproses kan. Ada kamar belakang yang... Ya, itu ada kamar belakang menurut saya yang membuat ini tidak jalan. Ya. Jadi diajukan ke DPR? Itu hanya panggung depan aja. Panggung depan aja? Panggung depan untuk jadi tontonan publik. Oke. Jadi RUU perampasan aset sama sekali tidak akan terjadi? Saya nggak merasa akan terjadi. Kalau dibikin lah asal-asalan. Asal-asalan? Ya. Karena apa sebetulnya? Karena memang DPR-nya juga takut? Saya rasa, ya DPR-nya juga takut, ya. Dan juga mungkin eksekutifnya juga takut juga kan. Jadi ini politik apa ketika RUU ada naskah akademis sudah dikirim ya, ke DPR? Yang saya bilang itu kan ciluk baja. Ini kan ciluk baja. Ciluk baja, ya kan? Main-main peta umpet aja. Main peta umpet? Iya. Ya buktinya saya sudah bilang dulu, saya nggak yakin ya, dan memang terjadi. Karena memang nggak punya... Pak Mahfud apa benar pemerintah memang menyetujui rancangan undang-undang perampasan aset itu. Kapan dibahas di kabinet? Ya kan? Jadi ini permainan image building? Ya, itu semata-mata untuk image building aja. Dan kemudian nggak ada hasilnya? Nggak ada hasilnya. Kok Anda bisa begitu skeptis? Kan Anda mewakili kepentingan rakyat. Sampai budinya sekarang nggak jadi, nggak mana gitu loh. Mana gitu loh. Ya kan? Sekarang Pak Jokowi kan 7 fraksi kan dia yang menguasai. Perintahkan dong. Seperti halnya undang-undang Omnibus Law Kesehatan. Ya, undang Cipta Kerja. Cipta Kerja, Omnibus Law Kesehatan bisa, kenapa ini nggak bisa? Kenapa nggak dibikin Omnibus pemberantasan korupsi? Kenapa nggak dibikin? Malah saya tantang, bikinlah undang-undang Omnibus Law pemberantasan korupsi kalau betul serius. Ya kan? Jadi memang nggak serius? Nggak serius. Pemberantasan korupsi juga nggak serius? Nggak serius, nggak. Saya nggak anggap serius. Jadi apa yang bisa diharapkan? Ya begini-begini aja. Kalau mau lebih jauh lagi ya memang harus ganti dulu rezim ini. Bukan. Ya kan? Ganti rezim. Ganti dulu lah, kasih dulu yang lain ya kan. Tapi Sami Mawan juga kan? Ya belum tentu dong. Tapi kan yang ada ini kan sudah jelas. Tapi kalau ganti yang lain, saya yakin peluangnya bisa lebih baik, ya kan? Tapi mungkin juga tetap. Tapi kalau tetap yang lama ya udah tahu kita begini-gini aja. Ya kan?
Terakhir Ben, jadi kalau saya nanya itu kan 5 kali jadi anggota DPR. Iya. Kenikmatan apa sih jadi anggota DPR itu kok orang berburu menjadi? Nggak ada nikmat. Saya rasa kalau mau bilang nikmatnya nggak ada nikmat. Nggak ada nikmat. Ya kenapa kamu mau? Ya kalau mau satu ya, kenapa saya mau DPR itu paling tidak saya akan mendapatkan peluang, ruang untuk menyuarakan apa yang saya anggap dan menurut saya rakyat setuju juga, yang saya anggap tidak adil itu. Baru saya bisa suarakan itu. Paling tidak saya menyuarakan itu dan saya ya paling tidak melalui ini saya membuktikan itu dulu apa. Karena nggak bisa di DPR lewat Twitter. Ya? Saya lewat Twitter ya kan. Saya ngomong itu apa yang saya anggap memang rakyat perlu, rakyat apa yang menjadi kerisauan rakyat, kegalauan rakyat saya suarakan. Yang tidak mungkin saya akan lakukan kalau saya tidak menjadi member of parliament. Tapi saya tidak terlalu ini dengan saya sudah sekian periode. Tapi kepentingan saya sekarang adalah bagaimana supaya partai saya survive. Ya supaya apa yang menjadi cita-cita partai kami, ideologi partai kami ini, kepentingan partai kami ini, ya benar-benar akan terwujud begitu ya. Itu kita punya pribadi saya ya, setelah sekian tahun itu, Demokrat harus survive, harus terus melanjutkan, memperjuangkan kepentingan yang menurut saya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Dan resepnya itu adalah meet the people, meet the constituent. Ya, meet the people, meet the constituent. Tak ada resep gampang begitu. Dan saya rasa saya nggak bangga jadi DPR kalau nggak pernah ketemu rakyat, apalagi hanya membeli. Saya lebih bangga biar saya kalah daripada saya menang karena saya beli suara rakyat. Dan saya open. Tidak, kalau kalian mau dukung saya karena duit, tidak. Saya katakan tidak usah pilih saya. Dan saya happy dengan itu. Karena itu juga saya merasa saya tidak banyak buang duit untuk jadi anggota DPR. Itu adalah kepercayaan yang tulus rakyat NTT 1 dan saya perjuangkan itu dengan NTT itu masuk wilayah mana sih itu? Labuan Bajo sampai Kalabahi. Oh Labai, di Kupang ya? Timor ya? Flores ya, di Flores ya? Flores Barat sampai dengan berapa kabupaten tuh? 10 kabupaten. 10 kabupaten. Ya. Memperebutkan berapa kursi? 6 kursi tuh. Oh 6 kursi itu. Oke, thank you Benny Harman. Demikian obrolan saya dengan politisi Partai Demokrat yang juga caleg dari NTT 1, Benny Harman. Thank you. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih. Melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024. Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahunan.